Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, selamat siang semua. Berjumpa lagi dengan saya Pita pada podcast UMK pada siang hari ini. Salam santun, cerdas, dan berjiwa wirausaha. Podcast kali ini merupakan podcast ketiga dengan pimpinan Universitas Muria Kudus terkait dengan rencana, langkah, aturan, maupun kebijakan yang ada di Universitas Muria Kudus. Podcast UMK akan tayang rutin di seluruh sosial media Universitas Muria Kudus, di antaranya ada YouTube, Instagram, dan juga Facebook. Untuk link sosial media dapat dilihat pada deskripsi di bawah ini. Kami informasikan seluruh cast dan kru yang bertugas sudah melakukan swab dengan hasil negatif dan selalu menerapkan protokol kesehatan selama kegiatan syuting berlangsung, dan pastinya kami sudah divaksin. Baik, pada podcast sebelumnya telah kita bahas dan kupas tentang penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas tahun akademik 2021-2022 dengan Rektor Universitas Muria Kudus dan juga Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Muria Kudus. Dan tentunya kita semua sudah memperoleh gambaran umum terkait dengan pembelajaran tatap muka terbatas, terutama dari sisi akademik. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan berbincang terkait topik yang sama namun dari sisi yang berbeda. Kali ini akan kita bahas penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas dari sisi sarana dan prasarana. Telah hadir di tengah-tengah kita semua Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi Umum, Keuangan, Kepegawaian, dan Aset. Selamat siang Bapak Dr. Solehan STMT. Selamat siang. Baik, apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik Bapak, pada kesempatan sebelumnya terkait pembelajaran tatap muka terbatas telah diterbitkan surat edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 4 tahun 2021 dan juga surat dari LL Dikti Wilayah 6 Jawa Tengah. Terkait penyelenggaraan tatap muka terbatas yang telah kami singgung sebelumnya Pak, untuk UMK sendiri Pak, dari sisi sarana prasarana, apa saja yang sudah disiapkan? Aspek-aspek apa saja Pak? Oke, dari UMK sebenarnya kan sebelum edaran itu pun kita sudah melaksanakan berbagai persiapan, baik itu sarana dan prasarana. Dan pada posisi ini kita menindaklanjuti dan menegaskan kembali bahwa sarana dan prasarana yang kita gunakan untuk PTM ini nanti terpenuhi, dan juga kita akan menambahkan beberapa sarana dan prasarana yang memang kita belum ada. Baik Pak, selain dengan prasarana dan sarana yang telah ada kemudian dilakukan review lagi, apakah ada tim khusus Pak nantinya? Oh iya, jadi untuk mendukung itu maka kita membuat tim Satgas dalam hal ini untuk membantu terlaksananya kegiatan PTM atau KTM ini sehingga terlaksana dengan baik. Baik, Satgas COVID sudah dibentuk, kemudian untuk syarat apa saja Pak yang harus dipenuhi oleh Sivitas, terutama mahasiswa juga, tendik dan juga dosen apabila akan melakukan aktivitas di kampus Pak? Iya, untuk yang paling utama memang sehat ya. Jadi kalau misalnya kita sehat, maka kita boleh melaksanakan kegiatan pembelajaran di kampus. Tapi manakala kita tidak sehat ya sebaiknya nggak usah masuk gitu. Baik. Di samping itu kita ada tambahan lagi untuk mahasiswa. Jadi ini memang ada izin dari orang tua. Kalau memang dia diizinkan oleh orang tua untuk mengadakan kuliah tatap muka, maka boleh dia ikut kuliah. Tetapi kalau dari orang tuanya tidak mengizinkan, ya tidak mengapa begitu. Biar diisi oleh orang lain. Baik, jadi dari segi sarana prasarana dan juga tadi sivitas, siapa saja yang boleh masuk dalam keadaan sehat. Terus pastinya untuk kelas Pak, untuk kelas pastinya banyak mahasiswa Universitas Muria Kudus yang notabene 12.000 ya Pak kurang lebihnya. Iya, Wah, bagus. Kurang lebihnya 12.000. Kemudian apakah ada peraturan atau apa ya Pak, sejenis pembatasan di dalam kelas
seperti itu? Ada. Jadi di samping kita untuk memang prioritas utama adalah yang praktikum, akan tetapi kita juga mulai membuka diri adanya perkuliahan secara online. Secara tatap muka. Dan itu pun dilakukan tidak langsung semua dalam satu kelas itu, akan tetapi sebagian kecilnya saja. Jadi kondisionali pada jumlah mahasiswa pada kelas tersebut. Baik, berarti ada pembatasan dari jumlah mahasiswa yang nantinya ikut pembelajaran tatap muka terbatas ya Pak. Mungkin kurang lebih 50% dari okupansi ya Pak ya pastinya. 50% atau bahkan kurang kondisional jumlah mahasiswa pada mata kuliah tersebut. Baik, selain itu pastinya juga menjaga jarak ya Pak ya? Iya, jadi jaga jarak tetap dilaksanakan. Baik, pengecekan suhu Pak, apakah ada di titik-titik mana saja Pak? Kalau pengecekan suhu saat sekarang ada di titik paling depan ya, jadi di gerbang masuk universitas. Tapi ke depan kalau misalnya bertambah lagi jumlah yang nanti dibolehkan untuk kuliah tatap muka, di tiap-tiap gedung kita akan sediakan. Baik, jadi kondisional nanti ya Pak ya. Baik, pengecekan suhu pada pintu-pintu utama, kemudian pastinya setelah mahasiswa melakukan aktivitas kuliah dengan pertemuan tatap muka terbatas, apakah ada langkah khusus Pak? Mungkin ada sejenis penyemprotan atau apa Pak? Ya, jadi nantinya juga akan ada penyemprotan yang akan dilakukan secara berkala. Namun penyemprotan ini tidak terlalu sering juga enggak, terlalu jarang juga enggak. Jadi kita ambil tengah-tengah, nanti kita melakukan evaluasi hal tersebut terkait optimalnya penyemprotan. Baik, kalau dari segi sistem Pak, apakah ada sistem khusus untuk memantau terkait dengan penyelenggaraan pembelajaran ini Pak? Oke, untuk pemantauan kita memanfaatkan aplikasi yang telah ada, yaitu aplikasi Peduli Lindungi. Dan ini kita pasang di gerbang masuk UMK untuk secara umum bagi yang masuk ke UMK. Tapi untuk yang dosen dan tendik kita dekatkan dengan absensi sehingga lebih mudah, sehingga tidak terjadi penggerombolan di gerbang UMK. Baik, selain dari aplikasi tersebut, apakah ada pemantauan lain Pak yang dilakukan dari pihak universitas? Iya, jadi dalam hal ini Satgas Covid ini melaksanakan secara menyeluruh ya. Jadi yang terlibat tidak hanya petugasnya saja, tapi kita melibatkan semua yang ada di Sivitas. Jadi kalau misalnya di unit-unit ini ada beberapa yang misalnya hand sanitizer-nya habis misalnya, ya ini akan memberitahu dan nanti akan segera diisi gitu. Dan apabila airnya tidak mengalir, ini juga akan ada pemberitahuan dan segera untuk diatasi. Dan apabila ada yang sakit, ya segera pula dilaporkan kepada Satgas dan dilakukan lebih lanjut. Baik. Apabila tadi sakit ya Pak, sakit dilaporkan ke Satgas. Nah, apabila ada kejadian seperti ini Pak, case-nya kalau semisal ada yang terindikasi positif Pak untuk salah satu mahasiswa yang mengikuti PTM terbatas, langkah apa Pak yang diambil? Ya, kita tentunya akan bilang ke Satgas dan kita akan memanggil tim medis yang terkait begitu. Karena kita tidak punya, di universitas kita tidak ada tim medis khusus untuk itu. Jadi kita memanfaatkan beberapa rumah sakit yang ada di sekitar kita yang terdekat. Baik. Nah, kita bisa tarik kesimpulan bahwa UMK sudah sangat siap ya Pak ya dalam rangka penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas dengan persiapan, pelaksanaan dan tentunya pemantauan tadi yang sudah dipaparkan. Baik dari sisi akademik maupun dari sisi sarana dan prasarana. Terima kasih Bapak atas waktunya siang hari ini. Sehat selalu Bapak. Baik. Demikian bincang-bincang kami terkait penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas Universitas Muria Kudus tahun akademik 2021-2022 dari sisi sarana dan prasarana sebagai gambaran dalam implementasi proses kegiatan pembelajaran pada masa pemulihan COVID-19 menuju kehidupan normal baru. Kepada semua pihak yang mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, kami mengucapkan terima kasih dan berharap proses pendidikan dapat berjalan secara normal serta memberikan peningkatan pola hidup bersih dan hidup sehat.
Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari wabah COVID-19 dan segera mengangkatnya wabah tersebut menuju aktivitas normal. Kami akhiri perbincangan terkait pembelajaran tatap muka terbatas ini. Sampai ketemu pada podcast UMK selanjutnya. Selamat siang, salam sehat, dan salam santun, cerdas, dan berjiwa wirausaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.